PR hari ini harus selesai hari ini juga, biar besoknya libur sekalipun. Mudah-mudahan dia akan menjadi tiang yang kokoh bagi kita semua nanti. Bu, anak lelaki di keluarga kita harus diberi kesempatan buat maju. Itulah kenapa setiap minggu Ari sempatkan datang kemari, supaya dia tidak kekurangan apa-apa buat sekolahnya. Dari bapaknya dia tidak dapatkan itu. Untung ada kamu. Sekarang baru ibu ingat katamu dulu, bahwa kawin dengan dia tidak menguntungkan. Sudahlah, Bu. Jangan diingat-ingat lagi ucapan dulu. Ari waktu itu kan masih kecil dan belum tahu kebutuhan ibu. Kebutuhan semua perempuan yang belum lagi tua. Tapi justru dari mulut kamu yang masih kecil itu seperti bisikan dari Tuhan. Seperti bukan kamu yang bicara, tapi dia yang di atas sana memperingatkan aku. Tidak ada yang kudapatkan dari Sabto kecuali ketiga anak-anak itu. Warisan bapakmu dia ludaskan. Dan dari sejak aku menikah dengan dia, rasanya belum pernah aku alami dia datang dan membawa hasil keringatnya padaku yang istrinya. Tidak perlu ibu mimpi yang manis-manis begitu tentang dia. Mana ada hasil keringat yang dia bisa bawa pulang buat ibu, kalau seluruh hidupnya dia tidak pernah memeras keringat. Yang penting sekarang ibu harus melihat kenyataan. Kenyataan ibu adalah anak ibu yang 3 orang itu. Biar tidak dari bapak yang sama, tapi tetap Ari anggap sebagai adik Ari sendiri, karena mereka lahir dari rahim ibu. Sekarang kita sama-sama berusaha supaya yang perempuan jadi besar dan kawin baik-baik dengan laki-laki yang baik juga. Dan yang laki-laki harus diberi kesempatan buat maju, Bu. Bagaimana bisa maju kalau bapaknya sendiri tidak memberi dia kesempatan buat maju? Tidak kasih perhatian, apalagi kasih uang buat sekolah. Sudahlah, Bu. Jangan diharapkan apa-apa lagi dari dia. Buat apa minta apa-apa dari orang yang bisu dan tuli seperti batu? Biar Ari, Bu, yang akan mencarikan uang buat adik-adik. Tapi kau kan sudah harus bayar biaya sekolahmu sendiri, Ar. Iya. Tapi Ari masih bisa cari uang tambahan, Bu. Jangan pikirkan soal itu. Yang Ari minta dari ibu cuma awasi dia supaya pergaulannya tidak salah. Sebab sekali kita luput dari memperhatikannya, maka cita-cita keluarga kita akan hancur. Dan Aji akan hidup mengikuti cara teman-temannya sendiri yang berantakan dan rusak, Bu. Kau turunkan semua spray dan baju-baju adikmu, Ar. Kurang sehat kalau ibu dan adik-adik harus tidur setiap hari di atas spray yang terus-terusan diompolin si Indra, kan? Tapi kan sering dijemur. Bau pesing cuma hilang kalau dicuci, Bu. Bagaimana ibu dan adik-adik bisa bernapas enak kalau hidung ibu nempel ke spray bekas ompol? Kau ini memang sok resik, apalagi setelah jadi anak Semarang. Sudah, pakaian seragam Aji biar ibu yang nyuci. Seminggu sekali tidak apa-apa kan kalau Ari yang mencuci pakaian adik-adik? Masa terus-terusan ibu sih? Lagian coba ibu lihat. Pakaian ini sekarang sudah tidak putih lagi. Sudah dekil. Karena ibu ngirit sama sabun sih. Ngirit sih tidak, Ar. Cuma sabunnya ibu pakai itu buatannya Pak Harjo, yang sekarang baru coba-coba buka pabrik sabun di rumahnya. Lumayan kok, Ar. Murah sekali. Semua orang desa sini dia kasih gratis beberapa batang buat reklame. Buat apa sih ibu sayang keluar uang buat urusan penting seperti ini? Aji dan adik-adik ke sekolah mesti dengan seragam yang bersih, Bu. Supaya teman-teman dan gurunya bisa menghargai dia. Pakaian yang dekil apalagi yang sobek cuma bikin adik-adik jadi rendah diri, Bu. Alah, kamu ini saban datang terus bikin perubahan macam-macam. Ngajarin macam-macam. Apa kamu pikir kamu bisa ngatur ibumu cuma karena seban minggu kamu datang bawa sedikit uang kemari? Hah? Lah, Mas, pergi 2 hari, pulang bawa duit apa tidak? Ari biar sedikit.
Tapi pasti bawa duit buat aku. Bawa oleh-oleh buat anakmu. Lah kamu bawa apa? Dicekoi pelajaran apa kamu sama anak Semarang itu? Kok tumben berani ngungkit-ngungkit soal uang segala? Orang memang harus berani kalau dia benar. Kamu bapak dari 3 anakmu. Tapi 3-tiganya dikasih makan, sekolah, dan pakaian sama Arimbi. Apa tidak malu ngomong macam-macam lagi tentang dia? Aku ini sudah 2 hari 2 malam tidak tidur. Datang-datang disambut model begini. Bini macam apa kamu ini? Suami macam apa kamu juga? Keluyuran 2 hari tidak bilang mbak, tidak bilang bu, seenak wetenge Dewi. Bapak Ki mbok tahu toh, di rumah ini ada bini, ada anak. Mbok ya bilang kalau mau keluyuran dan tidak pulang, supaya aku ini tidak mesti lelean semalaman nungguin pintu. Kok kamu sekarang segala nungguin pintu saja sudah dihitung? Lah bini yang lain banting tulang buat suami kok mau? Kamu cuma tunggu pintu saja sudah keberatan. Sudahlah, Bu. Malu kan kalau semua orang desa dengar suara yang seperti geledek itu? Bu yang ngalah. Sudah terlanjur. Kalau suami lain banting tulang buat bini dan anaknya. Tapi suami ibu yang satu ini malah minta ibu yang banting tulang buat dia. Suami kayak apa begitu? Lucu. Ya, aku memang lucu. Karena aku lebih muda dari kamu. Keberatan? Kalau kamu keberatan, aku minggat dari sini. Aduh. Sudah tidak kasih duit sama anak bini. Duit dari anakku akan kau ambil juga. Tapi aku tidak mengambil semuanya. Cuma buat beli rokok. Mulutku asem pengen merokok. Aku tidak peduli apa mulutmu asam atau pahit. Uang itu untuk bayaran anak-anak sekolah. Aku tidak izinkan kau menyentuhnya. Semakin sering anak Semarang itu datang kemari, semakin bertambah-tambah saja keanehanmu. Muak aku melihat dia. Aku datang buat ibu dan adik-adikku. Aku tidak datang buat kamu. Sementara ini rumah ibu dan bapakku, bukan rumah kamu. Kalau saja kau bisa memberikan uang yang cukup buat ibu dan anak-anak sekolah. Demi Tuhan, tidak pernah akan aku injak lagi rumah ini, di mana ada orang yang paling aku benci tinggal. Aku pulang sekarang, Bu. Kok? Kan masih siang, Ar. Semakin lama Ari tinggal di sini, akan semakin jelek suasana, Bu. Ibu sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Ibu lebih tahan. Ari tidak. Ari tidak bisa lihat ibu diperlakukan seperti itu. Lain sekali dibanding bapak memperlakukan ibu dulu. Seperti bumi dan langit. Memang aku tidak pintar merayu seperti bapakmu dulu. Bukan soal merayu, tapi ini soal tanggung jawab. Dia bertanggung jawab 100%. Dan kamu